Halo para kimiawan muda, kembali lagi di dalam channel The Chemistry yang akan membahas materi kimia di bangku SMA. Nah, hari ini kita akan melanjutkan video sebelumnya teman-teman. Jadi video sebelumnya kita membahas tentang perkembangan model atom, di mana kita sudah membahas tuh dari awal tentang Democritus yang mengusulkan tentang istilah atom, kemudian dilanjutkan Dalton, Thomson, dan Rutherford. Nah, kali ini kita akan membahas dua model atom yang akan kita gunakan lebih lanjut di dalam pembahasan materi-materi kimia berikutnya, yaitu model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum. Nah, kita flashback sedikit ya. Jadi ini adalah model atom Dalton yang dikenal dengan model atom bola pejal, sedangkan yang Thomson itu adalah model atom seperti roti kismis. Nah, yang Rutherford itu sudah dikenal dengan namanya adanya orbit, tetapi orbitnya cuma satu gitu ya, jadi tidak banyak. Kemudian sudah dikenal dengan inti atom. Nah, untuk Bohr ini seperti perkembangan atau pengembangan dari model atom yang disampaikan oleh Rutherford. Nah, kalau mekanika kuantum itu lebih sedikit berbeda dibandingkan teori-teori atau model atom Rutherford atau Bohr yang sebelumnya. Nah, kita akan membahas pertama dengan model atom Bohr. Jadi ini adalah Bohr, Niels Bohr, yaitu dia mengusulkan tentang model atom Bohr. Nah, ini berdasarkan pada apa teman-teman? Berdasarkan dari teori kuantum Planck, ini ya, teori kuantum Planck dan teori atom yang disampaikan oleh Rutherford. Jadi sebenarnya si Bohr itu menggabungkan atau menyimpulkan atau menganalisis lebih dalam dari teori atom Rutherford digabungkan dengan teori kuantum Planck sehingga muncul suatu model atom terbaru yang disebut dengan model atom Bohr. Bohr itu sendiri diambil dari namanya, gitu ya, dari nama beliau yaitu Niels Bohr. Nah, bagaimana sih teori model atom Bohr? Jadi kalau Bohr itu mengatakan seperti ini teman-teman, dikenal dengan nama postulat Bohr. Jadi untuk model atom Bohr, elektron itu mengelilingi inti dalam orbit berbentuk lingkaran di bawah pengaruh gaya Coulomb. Ini sama ya teman-teman ya, seperti Rutherford. Jadi elektron itu berputar mengelilingi inti dengan adanya gaya elektrostatik atau gaya Coulomb, gitu ya. Nah, namun kelemahan dari Rutherford yang kemarin, dia tidak bisa menjelaskan bahwa ketika si elektron itu berputar, dia melepaskan energi, lama-kelamaan dia akan ditarik lebih kuat gitu. Lama-lama kelamaan maka elektron pasti akan jatuh ke inti atom. Kalau demikian berarti otomatis bisa hancur dong atau hilang dong atom di muka bumi ini. Dia nggak bisa jelaskan seperti itu. Namun di Bohr ini mulai memperbaiki, menggabungkan dengan postulat atau teori dari Planck gitu ya. Jadi elektron itu mengelilingi inti melalui lintasan stasioner gitu. Jadi lintasannya itu tetap teman-teman. Oke, jadi elektron tertentu melintasi atau mengitari inti pada lintasan tertentu. Jadi elektron tidak mengorbit mengelilingi inti melalui sembarang lintasan, hanya lintasan tertentu yang bersifat stasioner. Gitu ya. Jadi ketika dia melintasi, elektron itu mengitari posisi tertentu atau di lintasan tertentu, maka akibatnya apa? Elektron itu ketika berjalan atau berputar atau mengelilingi inti, dia tidak membebaskan energi. Jadi energinya tidak lama kelamaan makin sedikit teman-teman. Jadi tetap stabil gitu istilahnya. Jadi dia tetap berputar dan gaya elektrostatiknya juga akan tetap gitu. Jadi si elektron tidak akan sampai jatuh ke dalam inti atau menabrak inti atom. Seperti itu ya. Nah, pada lintasan stasioner, elektron itu mengorbit tanpa memancarkan energi. Nah, tapi di sini elektron itu bisa berpindah tempat, teman-teman. Jadi misalkan saya punya ini ada orbit pertama di sini, orbit kedua di sini, orbit ketiga di sini. Nah, elektron dari orbit pertama bisa pindah ke orbit kedua. Elektron dari orbit kedua bisa pindah ke orbit ketiga gitu ya. Nah, energi pada orbit ketiga itu lebih besar dibandingkan energi di orbit kedua. Energi di orbit kedua itu lebih besar dibandingkan energi di orbit pertama. Oke, jadi kalau elektron berpindah dari kulit terluar menuju ke dalam, maka dia akan membebaskan energi. Mengapa? Karena energi di kulit terluar lebih tinggi dibandingkan energi yang di dalam. Nah, sebaliknya sama aja. Kalau misalkan dari dalam mau keluar, maka dia harus menyerap energi, teman-teman ya. Seperti itu. Baik.
Nah, model atom Bohr itu dikenal dengan dikenal dengan sistem seperti model tata surya, teman-teman. Jadi si matahari ini itu ibarat kata seperti inti atom, sedangkan si planet-planet yang berputar mengitari si matahari itu seperti elektron, seperti itu. Jadi model tata surya itu dikenal untuk model atom Bohr. Nah, kelebihan dari model atom Bohr itu sudah mengenal adanya lintasan atau yang dikenal dengan nama orbit, gitu ya. Tapi sebenarnya ini juga sudah ada di bagiannya si Rutherford, tapi di sini lintasannya lebih dari satu, gitu ya. Nah, kekurangannya tidak bisa menjelaskan hukum fisika klasik. Hukum fisika klasik itu yang menjelaskan tentang partikel dan gelombang, teman-teman. Nah, inilah yang disempurnakan melalui model atom mekanika kuantum. Nah, model atom mekanika kuantum itu seperti ini, teman-teman. Yang biru itu seperti ibarat kata elektron, pergerakan elektronnya. Oke, pergerakan elektronnya. Jadi elektron itu tidak tetap, tidak dalam keadaan tetap, tetapi dia terus bergerak, gitu ya. Nah, di sini model atom mekanika kuantum gelombang itu ditemukan atau disampaikan oleh 3 ilmuwan, yaitu Lewis de Broglie, Wolfgang Pauli, dan Erwin Schrödinger. Dan satu lagi itu adalah Werner Heisenberg. Jadi ada 4 ya, de Broglie, Pauli, dan Schrödinger, dan Heisenberg. Nah mereka mengusulkan tentang model atom mekanika gelombang itu berdasarkan teori dualisme. Maksudnya teori dualisme itu apa? Jadi teori dualisme itu menyampaikan bahwa elektron itu bisa bersifat sebagai partikel dan bisa bersifat sebagai gelombang. Wah, bedanya apa ya? Kalau partikel itu kan seperti benda, teman-teman. Jadi posisinya itu sudah bisa diketahui dengan pasti, gitu ya. Punya massa, punya volume, gitu ya. Namun kalau gelombang itu artinya apa? Dia berpindah dengan sangat cepat sekali. Jadi posisinya udah nggak akan bisa kita tentukan secara pasti, gitu ya. Nah, jadi dari teori dualisme elektron ini, maka muncullah teori mekanika kuantum, gitu ya. Jadi elektron itu tidak dapat ditemukan secara pasti di lintasan. Kalau di Bohr itu elektron itu sifatnya seperti partikel, teman-teman. Jadi kita bisa menentukan secara pasti posisi dari elektronnya. Namun kalau di mekanika gelombang kita nggak bisa menentukan secara pasti posisinya. Kita hanya bisa menentukan secara dengan peluang. Ini peluang menemukan elektronnya berapa sih, gitu loh. Nah, itu yang akan kita pelajari selanjutnya nanti di bagian konfigurasi elektron tentang menggunakan sistem mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Nah, di sini untuk mekanika gelombang yang dapat ditentukan itu bukan posisi elektronnya, tetapi daerah yang memiliki kerapatan elektron atau daerah dengan peluang tinggi menemukan elektron. Jadi kerapatan elektron yang tinggi itu menunjukkan daerah dengan kebolehjadian besar untuk menemukan elektron di dalam atom. Nah, daerah itu disebut dengan orbital. Nah, orbitalnya itu sendiri punya banyak macam, teman-teman. Semakin besar ukuran atomnya, maka atau semakin banyak elektron pada suatu atom, maka bentuk orbitalnya semakin kompleks, seperti itu. Nah, kita akan kenalan dengan jenis-jenis orbitalnya ya, teman-teman ya. Ini adalah orbital S. Orbital S itu bulat, teman-teman, kayak model atom Dalton, bulat padat bola pejal. Kalau 2S berarti ada 2 lapisan. Ini yang 1S tadi yang kuning, yang orange ini, kemudian yang biru tuh 2S-nya. Kemudian 3S, jadi 3 lapisan. 1S, 2S, 3S. Kemudian ada yang dikenal dengan nama 2P, orbital 2P, ada 2 loop, gitu ya. Artinya loop pertama, loop kedua. Nah, ini 3P, lapisan keduanya. Ini 2P, 2P. Nah, lapisan keduanya kayak gini. Kemudian ada yang 4P. 4P berarti ada seperti ini. Jadi 2P, 3P, 4P, 3 lapisan. Kemudian ada orbital D. Nah, kalau orbital D udah ada 4 loop nih, teman-teman. Nah, itu biasanya namanya sesuai dengan orientasinya pada sumbu Cartesius atau diagram Cartesiusnya. Dia di sumbu apa? X atau Y atau Z, gitu ya. Jadi ada 4 loop. Bahkan ada yang bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian ada orbital F. F itu lebih ribet lagi ya, lebih kompleks lagi, teman-teman.
Nah, ini ya, makanya dibilang the high nodality of F orbital is scary ya. Kenapa? Karena memang sangat kompleks sekali, maka namanya itu sangat luar biasa. Tapi kamu jangan takut, kita tidak terlalu banyak berfokus atau tidak terlalu banyak membicarakan tentang orbital F untuk kimia kelas SMA ya. Jadi jangan khawatir. Nah, ini adalah bentuk-bentuk lain dari orbital F. Oke. Jadi itu yang bisa disampaikan untuk model atom Bohr dan mekanika kuantum. Semoga bisa dipahami. Jadi kalau untuk Bohr itu sudah ada lapisan-lapisan, kemudian dikenal bahwa elektron mengitari inti tanpa melepaskan energi. Jadi elektronnya tidak bisa jatuh atau tidak jatuh ke inti seperti kekurangan pada model atom Rutherford gitu ya. Kemudian kalau untuk mekanika kuantum itu intinya kita tidak bisa menemukan elektron secara pasti. Tapi kita hanya bisa menemukan atau mendapatkan peluang menemukan elektron pada suatu daerah. Nah, daerah di mana kita bisa menentukan elektron dengan sangat besar, peluangnya itu disebut dengan orbital. Nah, tentu dua model atom ini kita akan bahas lebih lanjut nanti ketika materi tentang konfigurasi elektron, teman-teman. Jadi nanti konfigurasi elektron yang akan kita pelajari, kita akan menggunakan konfigurasi model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum. Oke. Jadi tetap semangat dalam belajar, karena nanti akan ada video-video berikutnya yang bisa membantu kamu dalam memahami materi tentang kimia kelas 10. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa untuk like and subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya di channel The KMC. Bye-bye.